Alhamdulillah Rabbil alamin alladzi ja'ala al-ardha huda wa ja'ala al-hawla wal-muslimin lil-muslimin wal-muqarrabati wal-darajat wa ahamma fid-din Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang paling terbaik, yaitu di rumahnya Allah dalam keadaan baik, yaitu duduknya kita berzikir mengingat Allah, dan di kesempatan yang terbaik turunnya rahmat Allah yaitu hujan, yang mana di antara waktu-waktu yang mustajab dan diperkenankan doanya, dan insya Allah diterima setiap apa yang diajarkannya, yaitu di antaranya waktu ketika turunnya hujan. Oleh itu kita doa bersama agar Allah Ta'ala pada kesempatan hari ini, pada kesempatan saat ini, hadiahkan iman pada kita, hak beriman, benar iman yang sesungguhnya. Allah mudahkan setiap urusan kita, Allah kabulkan setiap hajat kita, Allah hidupkan dalam keadaan Islam yang Allah Ta'ala matikan kita juga dalam keadaan Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam juga aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang Allah Ta'ala yang telah puji akhlaknya dan Allah Ta'ala telah sempurnakan kehidupannya, sehingga siapa-siapa saja yang ingin mengambil daripada cintanya Allah, meraih daripada ridhanya Allah, maka di antara caranya yaitu mengikuti daripada cara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul katakan ya asyrafal khalqi in kuntum tuhibbunallah, jika kalian daripada umatnya Rasul tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'u, maka ikuti oleh kalian aku, yuhibbukumullah, dengan mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala akan cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan bukti kecintaan Allah Ta'ala kepada hambanya yang mengikuti ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Ta'ala hapuskan dosanya, kemudian Allah sayangi dia. Dua cara Allah mencintai hambanya, yaitu menghapuskan dosanya, kemudian menyayanginya. Apa maknanya? Dihapuskan dosa seseorang, dalam pandangan Allah dia melakukan dosa, akan tetapi karena Allah Ta'ala telah ridha atas dirinya, dosa yang dia sudah lakukan Allah maafkan. Bahkan Allah Ta'ala hapus, karena ada sekelompok orang, sekelompok kaum yang nanti masuk surganya Allah dalam keadaan tetap tertulis di kening-kening mereka, ya,
bahwasanya mereka adalah termasuk daripada orang-orang yang melakukan dosa semasa dunia, hingga bekas itu tidak hilang sampai mereka masuk surga. Dan penduduk surga tahu kalau orang itu pernah melakukan dosa, dan kita ingin meminta kepada Allah bagaimana sekiranya Allah Ta'ala masukkan kita ke surga dalam keadaan dosa yang telah kita lakukan itu dihapuskan oleh Allah, maka masuk surga dalam keadaan mulia. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas makna daripada hubbullah wa hubbur rasul, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Karena tidaklah seseorang akan sampai kepada taat kepada Allah kecuali dia cinta kepada Allah. Begitu juga tidaklah seseorang akan sampai kepada mengikuti ajaran baginda Muhammad SAW kecuali dia cinta kepada Rasulullah SAW. Wa man 'ada, dan siapa saja yang mengaku-ngaku kalau dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, tapi tidak ada cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh pengakuannya tertolak. Maka karena itu bagaimana Allah Ta'ala mensifatkan daripada orang yang cinta kepada Allah, timbul iman dalam dirinya, timbul iman dalam dirinya, sehingga apa? Hatinya senantiasa ta'alluqan billah, yaitu senantiasa bergantung kepada Allah, senantiasa merindukan perjumpaannya dengan Allah. Bahkan tidaklah orang yang hatinya dekat kepada Allah kecuali dia merasa resah ketika dia jauh dari Allah. Dan tidaklah orang yang hatinya dekat kepada Allah tidaklah kecuali dia melakukan dosa, ketika itu dia merasa seakan-akan langit runtuh. Kenapa? Karena ketika itu dia sedang melakukan permusuhan dengan Allah. Maka ini bukti daripada iman seseorang. Dan begitu juga dengan orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, melahirkan iman kepada baginda Muhammad SAW. Dan bentuk daripada imannya kepada baginda Muhammad SAW, dia akan menjalankan apa-apa saja yang telah dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW tegaskan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan daripada ajaranku, maka dia termasuk daripada orang yang cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka sungguh nantinya dia akan bersamaku di surga Allah. Kemudian hasil daripada cinta kepada Allah dan Rasul adalah iman. Dan hasil daripada iman adalah takwa, dan ini wasiat Allah. Ittaqullah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman yang sering disampaikan oleh khatib Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, diingatkan panggilan Allah itu ada 4. Pertama, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ini panggilan yang paling mulia, panggilan kepada nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ketiga, ya ayyuhan nas, wahai sekelompok, wahai manusia. Kemudian yang terakhir baru ya ahlal kitab, kemudian dia mengatakan ya ayyuhal kafirun. Tapi hanya sekali saja Allah Ta'ala memanggil manusia dengan panggilan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kedudukan orang beriman
ba'dan nabi, setelah kedudukan para nabi. Diingatkan orang beriman, kenapa? Karena Allah Ta'ala cinta, sayang kepada orang yang beriman. Apa peringatan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Apa kalimat benar-benar takwa? At-taqwa bermakna raqqul qulub. Ketika hati ada rasa bergetar, itu disebut takwa. Maka innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya di antara ciri orang yang beriman, orang yang bertakwa, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Datang peringatan Allah, hati mereka takut. Datang janji-janji indah Allah, hati mereka rindu. Ini ciri daripada orang yang takwa. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imana. Kalau sekiranya dibacakan ayat-ayat Allah kepada orang yang bertakwa, kalaupun memang mereka enggak paham dengan maknanya, enggak paham dengan artinya, tapi cukup dibacakan saja ayat-ayat Allah kepadanya, maka zadatuhum imana. Iman mereka bertambah. Maka ayat Allah ada dua. Ada namanya ayatul kauniyah, ada namanya ayatul qauliyah. Ayatul kauniyah adalah ayat yang bentuknya yang kita lihat atau yang terjadi kepada kita. Dan ini sungguh setiap harinya, setiap saatnya kita bisa melihat bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Ta'ala lebihkan kita daripada orang-orang di bawah kita. Allah berikan kita kesehatan. Allah selamatkan kita daripada bencana. Allah berikan kita kesejahteraan. Allah berikan kepada kita ketenangan. Allah berikan kepada kita kecukupan. Sehingga apa? Nampak ketika kita melihat daripada orang-orang yang serba dengan kekurangan, mestinya ini merupakan tanda daripada ayat-ayat Allah yang kita ambil. Apa maknanya? Kita bersyukur. Sehingga bagaimana di antara daripada dianjurkan untuk senantiasa bersujud syukur setiap kali kita melihat orang yang enggak mendapatkan apa yang kita punya. Misalnya kita pergi dalam keadaan perjalanan, melihat orang itu enggak punya apa yang kita punya. Mestinya apa? Ketika kita sampai di rumah, maka kita bersyukur dengan cara sujud syukur. Maka sujud syukur itu kan ada 3 caranya. Setiap kali kita mendapatkan nikmat secara langsung, contoh misalnya kita ditimpakan sakit yang berkepanjangan, qadarullah kita berobat, Allah kasih sembuh, seketika itu kita dianjurkan untuk sujud syukur. Tapi dengan catatan memakai kaidah-kaidah fikihnya, jangan semua tempat dijadikan sujud syukur. Karena ada daripada syarat dan rukun sujud syukur, diantaranya dalam keadaan suci, menutup aurat, sama halnya seperti sholat. Kemudian diantaranya apa? Setiap kali kita terselamatkan daripada musibah. Contoh, kita sudah niat naik mobil itu, tapi qadarullah kita ditahan sama istri. Nggak lama kita dapat kabar mobil yang bakal kita naikin itu kecelakaan. Itu mesti sujud syukur. Dan yang ketiga, ketika kita dalam keadaan perjalanan melihat orang itu nggak punya apa yang kita punya. Contoh misalnya kita punya kendaraan, melihat orang dalam keadaan jalan kaki panas-panasan,
Orang itu nggak punya apa yang kita punya. Mestinya ketika kita sampai ke rumah kita sujud syukur. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah pandangkan, sudah perlihatkan kepada kita tentang daripada ayat-ayat Allah, tanda-tanda kuasa Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka kembali lagi, ciri daripada orang yang bertakwa adalah raqqul qulub, ketika hatinya bergetar. Bergetarnya baik itu karena rasa takutnya yang besar kepada Allah atau rasa cintanya yang besar kepada Allah. La taqwa, ya. Tidak dikatakan orang bertakwa madama khauf min Allah, apabila dia enggak punya rasa takut kepada Allah. Maka ketika satu hari Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat, Rasul sampaikan, at-taqwa ha-huna yushar ilal qalb. Satu hari Rasulullah SAW duduk dengan sahabat dan ditanya, ya Rasul, apa yang dimaksud daripada takwa? Maka Rasul menyatakan, takwa itu di sini. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, sambil mengisyaratkan menunjuk kepada hati. Apa maknanya? Kalau seseorang benar takwanya kepada Allah, tidak terkait dengan tempat dia takut kepada Allah. Dalam masjid dia takut kepada Allah, di kantor dia juga takut kepada Allah, di jalanan dia takut kepada Allah. Karena takut itu nggak mesti di satu tempat atau dalam keadaan ramai. Maka ada satu kisah tes uji wali. Ada seorang waliullah yang punya pondok pesantren, ya. Kemudian santri-santrinya ini satu hari sedang tertidur, satu malam sedang tertidur. Kemudian nampak daripada satu orang santri ini bercahaya, ditandai nama itu kiainya sama wali itu. Keesokan harinya ujian kedekatan seseorang kepada Allah. Ini santri-santri dikasih ayam, kemudian dikasih pisau, disampaikan kepada santri-santrinya, kalian hari ini silahkan potong ini ayam, tapi dengan syarat jangan sampai ada yang lihat. Kalau sukses nanti akan dikasih hadiah. Mulailah ada yang santrinya lari ke gunung, ada santrinya masuk ke dalam gua, ada santrinya di semak-semak, berusaha semaksimal mungkin agar motong ayam nggak kelihatan sama orang. Kumpul satu persatu, tanya sama kiainya, kamu motong ayam di mana? Saya motong di semak-semak. Dipastikan nggak ada satupun yang melihat. Datang lagi, kamu motong ayamnya di mana? Di balik bukit, nggak ada satupun yang melihat saya. Semuanya datang satu persatu, cuman satu aja santri yang bawa ayam masih dalam keadaan nggak dipotong. Kemudian kiainya tanya, kenapa ayam kamu nggak kamu potong? Saya bingung mau motongnya Pak Kiai. Saya lari ke balik bukit, ada yang lihat. Saya masuk ke dalam gua, ada yang lihat. Saya masuk ke ngumpet ke semak-semak belukar, ada yang lihat. Namun siapa yang lihat kamu? Allah. Ini mana takwa. Jadi ketika ada Allah dalam hati kita, maka artinya kita takwa kepada Allah. Tapi kalau nggak ada Allah dalam hati kita, bisa jadi kita masih belajar takwa. Maka tingkatkan, karena perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan artian ada Allah di dalam hatinya. Dan untuk latihan secara realnya,
memperbanyak tahlil, yaitu memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Wallahu alam bisawab. Ini saja daripada Al-Bagir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kemampuan paham dengan apa yang tadi kita dengarkan bersama. Kemudian juga Allah Ta'ala berikan kepada kita kemampuan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada tanya jawab? Ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.